Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah ya ikhwal wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di salah satu rumahnya di masjid ini dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang dimana belajar ilmu agama atau talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i, di antara keutamaan-keutamaannya, jadi talabul ilmi syar'i itu memiliki banyak sekali keutamaan. Memiliki banyak sekali keutamaan. Jadi belajar ilmu agama itu merupakan amalan yang sangat amat agung, yang pahalanya besar, sehingga keutamaannya banyak. Di antara keutamaan dari belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama adalah bahwasannya belajar ilmu agama merupakan sebab mudahnya jalan seorang hamba menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana surga Allah Subhanahu wa taala merupakan cita-cita dari setiap mukmin dan mukminah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya terkait masalah ini, Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, diselamatkan dari neraka, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah menang, dia telah beruntung. Jadi masuk surga itu merupakan fauzun kabir, kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Dan di antara cara agar jalan kita mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan Dengan belajar ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, di Sahih Muslim hadisnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meniti suatu jalan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu agama. Ya, seperti kita sekarang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga hadis tadi bisa mencakup belajar, misalkan nonton kajian di YouTube misalkan, itu juga bisa termasuk ke dalam hadis tadi. Ya, meniti suatu jalan untuk belajar ilmu agama, maka apa keutamaannya? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan hamba tersebut menuju surga dengan sebab amalan thalabul ilmi, dengan sebab amalan
belajar atau menuntut ilmu agama. Demikian pula para jamaah rahimakumullah, di antara keutamaan lain dari ilmu agama adalah bahwasannya kita pelajari sekarang ini, yang kita pelajari itu merupakan warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka tidak mewariskan harta benda. Mereka tidak mewariskan dinar. Mereka tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan emas, tidak mewariskan perak. Namun yang mereka wariskan adalah sesuatu yang lebih agung daripada itu semua. Sesuatu yang lebih agung daripada harta benda, yaitu apa? Ilmu agama, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innal ulama warathatul anbiya." Sesungguhnya para ulama mereka adalah para pewaris para nabi dan para rasul. Para ulama mereka adalah pewarisnya para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, warathul ilm. Dan para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam, mereka tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan uang, tidak mewariskan emas ataupun perak. Namun yang mereka wariskan apa? Yang lebih agung dari itu semua, itu apa? Ilmu agama. Ilmu agama itu lebih agung, lebih berharga, lebih mulia daripada harta benda kita, daripada nominal di rekening kita, daripada mobil kita. Kok bisa? Coba ada yang bisa menyebutkan mungkin alasannya? Kenapa kok lebih berharga daripada harta benda kita? Kenapa? Untuk kehidupan akhirat. Tayyib labas, masya Allah. Di masalah dunia, di kehidupan dunia ini, kalau harta benda kita punya mobil, punya rekening, mungkin punya motor, punya rumah, kita yang jaga harta benda tersebut atau harta benda tersebut yang jaga kita? Kita yang menjaganya biar nggak hilang kan, agar ATM-nya nggak dibobol sama hacker misalnya, mobilnya dikasih alarm biar nggak dicuri sama maling misalnya. Kita yang menjaganya. Namun ilmu agama justru yang menjaga siapa? Kita. Menjaga kita dari syahwat dan juga menjaga kita dari apa? Syubhat. Bisa dipahami ya? Kemudian yang kedua, di antara sebab lainnya, kalau harta benda, rekening misalnya, itu bisa apa? Berkurang. Rekening kita naik turun. Bisa dipahami ya? Namun kalau ilmu agama bukan berkurang, tapi malah apa? Bertambah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan apa? Ilmu agama. Bisa dipahami ya? Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahlah ilmu. Ini menunjukkan keutamaan ilmu agama. Sehingga ilmu agama yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam lebih agung, lebih berharga daripada apa? Harta benda. Inilah warisannya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau misalkan ada seorang ayah misalkan atau seorang orang tua yang kaya raya meninggal dunia misalkan ya, maka anaknya mungkin akan berebut ya warisannya. Bahkan tidak jarang terjadi apa? Perselisihan, pertengkaran di antara keluarga disebabkan apa? Rebutan warisan. Padahal yang diperebutkan sesuatu yang fana, harta benda fana. Fana. Dunia ini kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang ada di bumi ini fana. Saya dipahami ya. Tapi mereka begitu antusiasnya untuk memperebutkan sesuatu yang fana. Sedangkan ilmu agama mereka tidak apa? Berantusias. Padahal ilmu agama lebih agung daripada harta benda. Merupakan warisannya para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Wal kata Nabi SAW, faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa sahha Syekh Albani. Barang siapa yang mengambil warisan tadi, yang mempelajari ilmu agama, maka sungguh dia telah meraih bagian yang sangat amat
besar dari warisan para nabi dan para rasul tersebut. Berkaitan dengan hadis tadi, para jamaah rahimakumullah, ada sebuah kisah, ya, kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullah dalam Al-Awsat, kitab beliau Al-Mu'jam Al-Awsat, bahwasanya pernah suatu ketika Abu Hurairah, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjalan melewati pasar di kota Al-Madinah. Jadi misalkan di pasar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjalan melewati pasar tersebut. Kemudian beliau radhiyallahu anhu berhenti di pasar tersebut seraya memanggil penduduk pasar tersebut. Ya ahlas suq ma'jazakum. Wahai penduduk pasar, maksudnya para pembeli, para penjual, itu penduduk pasar. Para pembeli, para penjual. Ya, wahai penduduk pasar, orang-orang yang beli di sana, orang-orang yang berjualan di sana, itu penduduk pasar. Ma'ajazakum, alangkah lemahnya kalian ini. Alangkah lemahnya kalian ini. Maka mereka bingung. Mereka bertanya, wa ma dzaka ya Abu Hurairah? Loh, kami ini lemah dalam masalah apa? Maka Abu Hurairah mengatakan, dzaka mirasul Rasulullah yuqsam. Warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dibagi-bagikan. Namun kok kalian lemah tidak mengambil apa? Warisan tersebut. Wa antum hahuna la tadhhabun fatakhudun nasibakum minhu. Warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dibagi-bagikan, namun kalian tetap di sini, nggak berangkat untuk mengambil bagian kalian dari warisan tersebut. Alangkah lemahnya kalian. Dicelah sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau mereka bertanya, wa aina huwa? Loh, di mana warisannya? Kami ya kepingin dapat warisan Nabi. Lumayan dapat emas, dapat perak. Dipikir sama mereka apa? Warisan harta benda. Maka Abu Hurairah mengatakan fil masjid. Warisannya Nabi sedang dibagi-bagikan di masjid. Maka mereka fakharaju sira'an ilal masjid. Mereka langsung bergegas meninggalkan pasar, berangkat ke masjid. Pembelinya berangkat ke masjid, penjualnya juga berangkat ke masjid. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu tetap ya menunggu mereka di mana? Di pasar tersebut. Sampai mereka kembali, hatta rajau. Mereka kembali ke pasar. Faqala lahum malakum. Abu Hurairah bertanya ketika mereka kembali, kenapa kalian kok kembali? Ya kan? Maka mereka berkata, ya Abu Hurairah, faqad atainal masjid, fadakhalna falam nara fi syai'an yuqsam. Kami sudah berangkat ke masjid, kami sudah masuk masjid, tapi kami nggak mendapatkan ada sesuatu warisan yang dibagi di sana. Nggak ada emasnya, nggak ada peraknya, nggak ada dirham, nggak ada dinar, nggak ada uang, nggak ada hewan-hewan tunggangan, nggak ada warisan dibagi. Maka Abu Hurairah mengatakan, amara'aitum fil masjid ahada. Tidakkah kalian melihat ada seseorang di dalam masjid? Mereka mengatakan, qalu bala. Iya, kami melihat ada orang di masjid. Ra'aina qauman yusallun, kami melihat ada orang-orang yang salat. Wa qauman yaqra'unal Qur'an, kami melihat ada orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Wa qauman yatadzakarunal halal wal haram, dan kami melihat ada orang-orang yang bermajelis ilmu. Mereka sedang membahas mana yang halal, mana yang haram, bermajelis ilmu, kajian. Faqala lahum Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan, waihakum, celaka kalian. Fadzaka miratsu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu agama. Maka sesibuk apapun kita, hendaknya kita tetap berantusias, bersemangat untuk mengambil warisan yang agung. Luangkan waktu untuk belajar ilmu agama, karena belajar ilmu agama merupakan kewajiban. Kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama merupakan sebuah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah, terutama ilmu yang berkaitan dengan kewajiban seorang hamba. Seperti misalkan apa? Toharo, berwudu, atau sholat misalnya. Maka ilmu tentang tata cara sholat, ilmu tentang tata cara wudu, ya, dan
tentang masalah toharo, masalah najis dan lain sebagainya, itu wajib dipelajari. Apalagi yang lebih dari itu, yaitu ilmu tentang al-aqidah. Karena akidah itu lebih agung daripada itu semua. Kewajiban pertama, kewajiban yang paling agung yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Saya dipahami ya? Rukun iman itu wajib untuk dipelajari. Demikian pula para jamaah rahimakumullah, di antara keutamaan lainnya bahwasannya ilmu agama itu merupakan sebab diangkatnya derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita ambil contoh ya, langsung faktanya. Antum kenal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Kenal ya, pernah dengar namanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala. Meninggal tahun berapa beliau? Wafatnya tahun berapa? Wafatnya kalau lahirnya 150 Hijriah kurang lebih. Ketika Imam Abu Hanifah meninggal dunia, lahirlah Imam Asy-Syafi'i. Dan dia rahimahullah meninggal sekitar tahun 204 Hijriah. Baik, 204 Hijriah. Sekarang kita tahun berapa? 1447 sekarang. Ya kan? Berapa tahun jarak antara kita sekarang dengan wafatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? 1200 ya, kurang lebih 1200-an. Meskipun panjang jarak antara kita dengan beliau rahimahullah, namun kita masih mendengarkan nama beliau. Kita masih menyebut nama beliau. Kita masih mendoakan beliau dengan kebaikan. Semoga Allah merahmati beliau rahimahullah, ghafarallahu lahu. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Walaupun jasad beliau sudah dikubur di bawah tanah, namun nama beliau tidak terkubur. Nama beliau tetap harum. Kok bisa tetap harum? Karena dengan sebab ilmu agama Allah angkat derajat beliau. Berbeda dengan orang-orang kaya di zamannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Antum ya pasti ada orang-orang yang kaya, orang-orang pedagang, ya, orang-orang tajir, misalkan pada zaman beliau rahimahullah banyak. Namun kita tidak mengenal mereka. Mungkin mereka dikenal pada zamannya. Ya, misalkan dia orang kaya, kemudian dia bersedekah, menyedekahkan hartanya, itu bagus. Cuma kebaikan sedekah ini bagus, masih kalah dengan kebaikan mengajarkan ilmu agama. Oleh karena itu para ulama mengatakan ilmunya seseorang itu hakikatnya adalah waladuhu mukhallad, anaknya yang kekal. Maksudnya bisa mengekalkan namanya. Meskipun jasadnya sudah terkubur, namun namanya tetap apa? Harum. Saya dipahami ya? Ini menunjukkan tentang kebenaran firman Allah tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sudah berabad-abad beliau meninggal dunia. Namun sampai detik ini kita masih sering mendengar nama beliau rahimahullah. Kita menyebut-nyebut nama beliau rahimahullah. Kita mempelajari kitab tersahih setelah Al-Qur'anul Karim, yaitu Sahih Al-Bukhari. Bahkan anak-anak kita, adik-adik kita yang SD kenal sama Imam Al-Bukhari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kok bisa beliau sampai seperti itu? Allah mengangkat derajat beliau dengan sebab apa? Dengan sebab ilmu agama. Maka ilmu agama merupakan sebab diangkatnya derajat seorang hamba di dunia wal akhirah. Demikian pula di antara keutamaan ilmu agama bahwasannya ilmu agama merupakan sumber dari segala kebaikan. Akar atau pokok atau sumber dari segala kebaikan adalah ilmu agama. Nabi SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din."
Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan dia paham dalam urusan agama. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk hamba ini, Allah menginginkan kebaikan untuk hamba ini, maka Allah akan jadikan hamba tersebut faqih, paham dalam urusan agama. Sehingga hamba tadi tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Bisa dipahami ya? Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, aslu kulli khairin al-ilmu wal adl wa aslu kulli syarrin al-jahlu wad dhulm. Pokok atau sumber dari segala kebaikan adalah ilmu dan keadilan. Coba antum amati. Kebaikan yang ada di sekitar antum, di lingkungan antum, maka sumbernya dua. Kalau enggak ilmu, ya adil. Sebaliknya, pokok atau sumber dari segala kejelekan yang antum amati di lingkungan antum misalnya, sumbernya cuma dua. Kalau enggak jahil, ya apa? Kedzaliman. Bisa dipahami ya? Maka hendaknya kita berantusias, bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu agama. Tidak ada kata terlambat, karena ilmu agama tetap wajib dipelajari sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Bisa dipahami ya? Jadi enggak ada kata istilahnya lulus, karena kan sudah S1, lulus anak, tidak perlu belajar agama lagi, anak sudah S2, sudah S3, sehingga anak sudah lulus dari belajar ilmu. Tidak ada kata-kata demikian. Ilmu agama itu dipelajari sampai apa? Sampai seseorang dimakamkan. Para jamaah rahimakumullah, tema kita pada hari ini adalah tentang fikih beribadah. Tadi muqaddimah tentang motivasi agar kita bersemangat, berantusias dalam belajar ilmu agama. Tema kita pada hari ini berkaitan dengan fikih beribadah, fiqhut ta'abbud. Ya, fiqhut ta'abbud, fikih beribadah, yang dimana tema ini merupakan tema atau pembahasan yang penting, yang urgent bagi setiap muslim dan muslimah. Yang demikian, kenapa kok urgent? Karena kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Ini hikmah adanya kita di dunia ini. Hikmah kita diciptakan itu bukan sekedar makan minum, bukan. Namun lebih dari itu, yaitu agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan al-maut, kematian, dan yang menciptakan kehidupan. Untuk apa? Apa hikmahnya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Hikmah Allah menciptakan kehidupan, hikmah Allah menciptakan kematian, fulan hidup, fulan meninggal dunia, agar melihat siapa di antara kita yang paling bagus amalannya untuk beramal saleh. Dan kita nggak mungkin bisa mengamalkan dua ayat tadi kecuali kalau kita paham fikih beribadah. Kita nggak mungkin dong bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita nggak paham apa itu ibadah. Bisa dipahami ya? Kita nggak mungkin bisa beribadah kepada Allah, beramal soleh, kalau kita nggak tahu dulu fikihnya. Hakikat ibadah itu seperti apa kita nggak tahu. Karena nggak mungkin bisa maka ini menunjukkan pentingnya pembahasan ini, yaitu fikih beribadah, agar kita betul-betul memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak semua ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah-ibadah, ada amalan-amalan yang Allah tolak karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Bisa dipahami ya? Baik. Para jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan fikih beribadah, yang pertama yang perlu kita bahas adalah tentang pengertian ibadah.
Kita nggak mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita mengerti, mengetahui arti dari ibadah. Bagaimana mungkin kita mau ibadah kita nggak tahu apa itu ibadah? Saya dipaham ya? Kita mau misalkan dalam pekerjaan, kita mau bekerja apa misalkan, dia nggak tahu tentang pengertian dari misalkan akuntansi, dia nggak tahu. Bagaimana mungkin dia bisa mengerjakan pekerjaan akuntansi dengan benar? Sedangkan dia sendiri nggak paham apa itu akuntansi. Saya dipaham ya? Apalagi ibadah. Kita nggak mungkin bisa memperbagus ibadah kalau kita nggak tahu pengertian. Yang pertama, pengertian ibadah. Para ulama rahimahumullah telah menjelaskan kepada kita tentang arti dari ibadah. Kata para ulama, di antaranya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Al-Ubudiyah, ibadah adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ibadah adalah sebuah nama yang mencakup semua yang Allah ridhoi dan yang Allah cintai, baik berupa ucapan ataupun berupa perbuatan, baik yang zahira, yang nampak ibadahnya nampak, perbuatannya nampak, ucapannya nampak, ataupun yang batinnya nggak nampak dalam hati. Jadi intinya semua perbuatan ataupun semua ucapan yang nampak dan yang nggak nampak, selama itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka itulah ibadah. Bisa dipahami ya? Jadi ibadah itu luas, bukan hanya sholat saja. Iya, sholat itu ibadah. Kenapa ibadah? Karena sholat merupakan perbuatan yang nampak, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji ibadah. Kenapa? Karena haji merupakan perbuatan yang nampak, kemudian dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Namun lebih dari itu, ibadah lebih dari itu. Intinya ibadah itu setiap perbuatan dan setiap ucapan yang nampak dan yang enggak nampak, selama dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah ibadah. Seperti misalkan mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mencintai Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, mencintai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mencintai Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan lain sebagainya. Dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak membenci satupun dari mereka, mencintai semua para sahabat Nabi SAW. Itu merupakan ibadah. Kenapa kok ibadah? Karena mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan perbuatan yang batin, yang nggak nampak dalam hati, mencintai. Namun perbuatan tadi dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang mencintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mencintai Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dipahami ya? Maka dalam sebuah hadis, kalau nggak salah lewat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Al-Ansar la yuhibbuhum illa mu'min, wa la yubghiduhum illa munafiq. Kaum Ansar tidaklah yang mencintai mereka melainkan pasti orang yang beriman. Di antara ciri orang yang beriman adalah mencintai para sahabat. Mencintai para sahabat merupakan tanda keimanan. Wala yubghiduhum illa munafiq, dan tidaklah yang membenci kaum Ansar, tidaklah yang membenci para sahabat radhiyallahu anhum illa munafiq, melainkan orang munafik.
Oleh karena itu para ulama mengatakan wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Membenci para sahabat itu merupakan kekufuran, merupakan kemunafikan dan merupakan kesesatan. Karena Nabi mengatakan wala yubghiduhum illa munafiq. Tidaklah yang membenci para sahabat melainkan siapa? Orang munafik. Bisa dipahami ya? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lanjutan hadis tadi, faman ahabbahum ahabbahullah, waman abghadahum abghadahullah. Barang siapa yang mencintai para sahabat, maka Allah akan mencintainya. Maka Allah akan mencintainya. Sebaliknya, barang siapa yang membenci para sahabat, membenci Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahkan sampai mencelahnya, melaknatnya, waliyadzubillah, membenci Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, membenci Aisyah radhiyallahu anha, dilaknat, waliyadzubillah. Barang siapa yang membenci mereka, apa balasannya? Abghadahullah. Allah pun akan membenci hamba tersebut. Ini merupakan tips atau kiat agar kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Di antara kiat-kiatnya adalah mencintai para sahabat radhiyallahu anhum. Tadi paham ya? Maka kembali ke definisi ibadah tadi. Ibadah itu luas. Intinya setiap perbuatan dan perkataan, ucapan yang nampak ataupun yang enggak nampak selama apa? Dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ibadah. Memberikan nafkah kepada istri misalnya. Menyenangkan orang tua. Ya. Itu merupakan ibadah. Kenapa? Karena menyenangkan orang tua selama bukan dalam rangka maksiat ya. Maka itu merupakan perbuatan yang nampak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Baik. Itu pengertian ibadah. Kemudian para jamaah rahimakumullah, ini masih poin nomor 1 ya, tentang pengertian ibadah. Namanya ibadah itu harus ada unsur at-tadhallul wal khudur'. Harus ada 2 unsur. At-tadhallul yaitu menghinakan diri, merendahkan diri kepada yang kita ibadahi. Dan al-khudur' menundukkan diri kepada yang kita ibadahi. Harus ada unsur 2 tadi. At-tadhallul dan apa? Al-khudur'. Merendahkan diri, menghinakan diri dan juga menundukkan diri kepada yang kita ibadahi. Sehingga dengan 2 unsur tadi kita bisa membedakan mana yang ibadah dan mana yang bukan ibadah. Kita ambil contoh yang lebih bisa dipahami. Rasa takut. Rasa takut, al-khauf bahasa Arab. Rasa takut itu ada yang bentuknya ibadah, ada yang bukan ibadah, yakni tabiat. Kapan rasa takut itu menjadi ibadah? Rasa takut akan menjadi sebuah ibadah kalau didasari dengan 2 unsur tadi. At-tadhallul, merendahkan diri kita, menghinakan diri kita, dan al-khudur', menundukkan diri kita. Namun kalau rasa takut tadi nggak ada 2 unsur tadi, nggak ada unsur at-tadhallul dan tidak ada unsur al-khudur', maka bukan ibadah. Paham ya? Ulangi lagi, rasa takut itu bisa menjadi ibadah kalau ada unsur at-tadhallul dan al-khudur'. Ketika rasa takut ini ada unsur at-tadhallul dan al-khudur', maka wajib harus dipersembahkan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Alias kita tidak boleh takut yang ada unsur at-tadhallul, yang ada unsur al-khudur' kecuali hanya kepada Allah Subhanahu. Kalau kita takut yang ada unsur at-tadhallul tadi, yang ada unsur al-khudur' kepada selain Allah misalnya, kepada jin misalnya, kepada misalkan Nyi Loro Kidul waliyadzubillah misalkan. Nah, ini merupakan perbuatan apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Karena itu ibadah. Ibadah seharusnya dipersembahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Adapun rasa takut yang tidak ada unsur at-tadzallul dan al-khudu' tadi, maka itu rasa takut yang tabiat yang bukan berstatus ibadah. Contoh nih, kita takut kepada singa. Takut nggak antum kepada singa? Antum berani mungkin mau nyoba? Kita pasti lari, ya kan? Takut dimakan kita. Ketika kita takut kepada singa, apakah ada unsur at-tadzallul dan al-khudu'? Apakah kita merendahkan diri kita kepada singa? Apakah kita menundukkan diri kita kepada singa? Ada apa enggak unsur at-tadzallul al-khudu'? Enggak ada. Sekedar takut dimakan kita. Kita enggak merendahkan diri kepada singa, memuja-muja singa. Ya. Enggak menundukkan diri kepada singa. Ketika kita takut yang tidak ada unsur at-tadzallul dan al-khudu' tadi, maka takut kita tabiat gak masalah. Walaupun takut kepada singa gak ada masalah, itu bukan syirik. Kenapa? Dan al-khudu'. Saya dipahami ya. Jadi hukumnya boleh-boleh saja. Tabiat. Saya dipahami ya. Orang misalkan ada orang yang emang dia badannya kecil misalkan. Dia melewati sebuah kampung yang isinya preman-preman misalkan. Takut dia ketika melewati, tidak ada masalah. Ketika dia takut kepada preman, dia nggak menundukkan diri kepada preman dan tidak menghinakan diri kepada apa? Preman. Sekedar takut dipukul misalkan, takut dirampas hartanya. Maka takut seperti ini nggak ada masalah. Takut yang tadi. Namun kalau seandainya dia takut kepada selain Allah, yang ada unsur at-tadzallul menghinakan diri, yang ada unsur al-khudu' menundukkan diri, maka itulah kesyirikan. Karena takut yang ada unsur at-tadzallul dan al-khudu' harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Demikian pula contoh yang kedua, tadi kan masalah takut ya. Yang kedua masalah isti'anah. Isti'anah, minta tolong. Minta tolong itu ada yang berstatus ibadah. Ada juga yang berstatus apa? Boleh-boleh saja. Yang berstatus ibadah jika kita dasari dengan dua unsur tadi, at-tadzallul dan apa? Al-khudu'. Misalnya, kita lagi di pesawat. Tiba-tiba turbulensi. Antum minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum minta tolong berdoa, ya Allah tolonglah aku ya Allah, tolonglah kami, selamatkan kami. Minta tolong kan ini kan? Tapi ketika antum minta tolong tadi pasti ada dasar menghinakan, diri antum kepada Allah, ada dasar menundukkan diri antum kepada Allah karena antum yakin satu-satunya zat yang bisa menyelamatkan antum hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kalian sebuah musibah, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, ketika misalkan seseorang naik pesawat atau mungkin naik kapal, dia ombang-ambingkan ombak misalnya. Dalam keadaan daruratnya dia. Kemudian dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ada dasar at-tadzallul tadi atau dan juga ada dasar apa? Al-khudu' merendahkan diri dan juga menundukkan diri. Dia akhirnya berdoa memanggil gurunya. Dia di laut, gurunya di Surabaya. Wahai guruku, wahai ustazku, tolonglah aku. Dia menyeru gurunya, padahal gurunya nggak kedengeran. Namun ketika dia menyeru minta tolong kepada gurunya, berarti minta tolongnya dia kepada gurunya ada unsur apa? At-tadzallul dan al-khudu'. Tadi paham ya? Nah, ini yang merupakan kesyirikan. Karena minta tolong yang demikian itu merupakan ibadah dan ibadah harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun minta tolong yang tidak ada unsur at-tadzallul dan tidak ada unsur al-khudu' tadi, selama minta tolongnya dalam hal-hal yang kebaikan, maka tidak ada masalah. Minta tolong angkatkan barang misalnya berat, tolong angkatkan barang ke mobil. Ketika kita minta tolong kepada teman kita, saudara kita misalnya, untuk mengangkatkan barang kita ke mobil atau yang lain sebagainya, maka itu bukan ibadah. Karena tidak ada unsur at-tadzallul dan juga apa? Al-khudu'. Bisa dipahami ya?
Bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam hal yang baik dan juga apa? Dalam hal ketakwaan. Bisa dipahami ya? Jadi poin pertama terkait pengertian ibadah tadi sudah saya sampaikan, ibadah semua yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak nggak nampak, maka itu ibadah. Dan ibadah itu yang ada unsur at-tadallul dan al-khudu'. Maka yang demikian ini harus dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi paham ya? Kemudian yang kedua yang perlu kita bahas terkait ibadah adalah syarat sahnya ibadah. Syarat diterimanya ibadah. Tadi Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling baik, yang paling bagus amalannya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi tidak mengatakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, agar menguji kalian siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya. Tidak. Karena barometer amalan itu bukan sekedar banyak-banyak. Namun yang paling inti barometernya adalah kualitas, bukan kuantitas. Apalah artinya banyak namun kualitasnya jelek. Jadi yang betul-betul diperhatikan itu adalah kualitasnya. Syukur-syukur kalau kualitasnya bagus, kuantitasnya juga banyak. Ini nurun ala nur, cahaya di atas apa? Cahaya. Luar biasa kalau ini. Berarti dia fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia fokus pada kualitas, kemudian dia tambah dengan apa? Kuantitas. Dia menambah dengan yang sunnah-sunnah. Ini luar biasa. Paham ya? Baik. Berkaitan dengan ayat tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus, yang paling baik amalannya. Kata-kata paling baik, ahsanu amalan, yang paling baik amalannya, ini ditafsirkan oleh salah seorang ulama yang bernama Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah menafsirkan ahsanu amala, amalan yang paling baik, kata beliau, akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling baik adalah amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Maksudnya apa? Beliau jelaskan. Fa idza kana al-'amalu khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal, wa in kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan shawaban. Kalau sebuah amalan, misalkan sebuah amalan ini sudah diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun amalan ini tidak benar, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau amalan ini sudah benar, namun tidak diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai amalan ini menjadi diikhlaskan untuk Allah dan juga menjadi benar. Nah, tafsir dari akhlasuhu wa aswabu, yang paling ikhlas dan yang paling benar, yang paling ikhlas adalah amalan yang kita ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang bersih dari kotoran-kotoran kesyirikan. Baik syirik kecil, apalagi syirik besar. Bisa dipahami ya? Dan amalan yang paling benar adalah amalan yang sesuai idza kana ala sunnah, yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah syarat sah dan diterimanya sebuah amal ibadah. Yaitu harus, yang pertama syaratnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Harus bersih dari kotoran-kotoran kesyirikan, baik syirik kecil apalagi syirik besar. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua harus benar. Gimana caranya? Yaitu harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ya? Yang kita bahas lebih dalam lagi.
Syarat yang pertama, harus diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Harus dibersihkan, dimurnikan dari kotoran-kotoran kesyirikan, baik syirik kecil apalagi syirik besar. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, banyak dalilnya tentang wajibnya mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya surat Al-Fatihah. Allah mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku beribadah, kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Ibadah harus diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Baik itu dari kalangan para malaikat atau para nabi atau para rasul atau para orang saleh atau benda-benda misalkan bulan, bintang dan lain sebagainya, enggak boleh. Karena mereka semua makhluk. Mereka semua makhluk tidak layak untuk disembah. Yang layak disembah siapa? Yaitu Al-Khaliq, yang menciptakan kita. Allah mengatakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai para manusia, sembahlah, ibadahilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi paham ya? Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa annallaha wal aliyyul kabir. Yang demikian itu karena Allah adalah sesembahan yang hak, sesembahan yang benar. Dan sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah, baik itu malaikat Jibril misalnya, atau dari kalangan para nabi, atau dari kalangan para rasul, dari kalangan orang-orang saleh, bintang, bulan, matahari, pohon, batu, jin, semua ini kalau disembah selain Allah Subhanahu wa taala, huwal batil. Itu adalah sesembahan yang batil. Maksudnya yang tidak layak, tidak berhak untuk disembah. Loh, kenapa nggak berhak disembah? Padahal malaikat Jibril kan agung, punya 600 sayap. Padahal Nabi Isa kan agung, seorang nabi. Padahal Nabi Muhammad SAW kan agung. Mereka semua seagung apapun, semulia apapun tidak berhak disembah. Kenapa? Karena mereka makhluk. Tugasnya makhluk adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq. Saya dipahami ya? Makhluk-makhluk tersebut semulia apapun, setinggi apapun kedudukannya, tetap seorang makhluk. Tidak memiliki sifat ketuhanan. Sehingga mereka tidak layak disembah. Mereka bukannya menciptakan kita. Justru mereka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dipahami ya? Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu. Ikhlaskan salat itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanhar. Dan sembelihlah hewan kurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga mengatakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, sesungguhnya sesembelihanku, hidupku dan matiku untuk siapa? Untuk Allah Rabbul alamin la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi. Demikian pula Nabi SAW juga pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung apa? Niatnya. Kalau seseorang ketika beribadah itu niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh apa yang dia niatkan. Saya dipahami ya? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Saya dipahami ya? Demikian pula dalam hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka'i 'anil syirk. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, aku tidak butuh kepada sekutu-sekutu. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh kepada partner, enggak butuh. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirk. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan, yang mengamalkan sebuah ibadah, namun dia kotori dengan kesyirikan,
maka taraktuhu wasyirka, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan apa? Kesyirikannya. Alias amalannya merdud, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya tertolak waliyadzubillah. Karena dia kotori dengan kotoran kesyirikan. Baik syirik kecil apalagi syirik besar. Waliyadzubillah. Syirik kecil contohnya apa syirik kecil? Riya. Riya itu apa? Ingin dipuji. Misalkan nih di masjid ini seorang pemuda mau nikah, mau ngelamar seorang wanita. Masuk masjid ada calon mertua. Masya Allah. Calon mertua ini ya. Dibagus-baguskan sholatnya. Misalkan ingin dipuji agar lamarannya diterima. Ini riya. Ini syirik kecil. Tadi paham ya? Maka sholatnya hamba tersebut nggak diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Karena dia kotori dengan kesyirikan syirik kecil, yaitu riya. Tadi paham ya? Baik. Itu syirik kecil. Dan syirik kecil itu tidak berbahaya, dosa besar. Ya, bahkan dosanya lebih besar daripada dosa besar itu sendiri. Lebih besar daripada zina, lebih besar daripada minum khamr. Tapi bedanya syirik besar dengan syirik kecil. Kalau syirik besar itu menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Menjadikan pelakunya keluar dari apa? Islam, alias murtad. Namun kalau syirik kecil tidak. Saya paham ya. Cuma dia dosa besar. Dosa besar. Kemudian bedanya yang kedua, kalau syirik besar itu apabila pelakunya meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa syirik besar, maka tidak ada peluang untuk diampuni di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa yang levelnya di bawah dosa syirik. Bagi yang Allah kehendaki. Misalnya ada seorang muslim meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa minum khamr. Dia belum tobat. Dari dosa ini belum tobat dia. Sampai meninggal dunia belum tobat dia. Bagaimana nasibnya di akhirat? Nasibnya di akhirat dibawa kehendak Allah. Tergantung kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuninya langsung, Allah ampuni langsung. Namun kalau Allah berkehendak untuk mengadabnya terlebih dahulu, Allah adab. Jadi masih ada peluang lah. Tapi jangan coba-coba ya. Mana ada peluang, coba-coba jangan. Ya kalau diampuni gimana? Namun intinya tadi masih ada peluang untuk diampuni. Namun kalau dosa syirik besar, waliyadzubillah, ketika dia meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa syirik besar, belum tobat, sudah kelas. Nggak ada kesempatan peluang untuk diampuni. Bisa dipahami ya? Adapun syirik kecil, memang ada perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan syirik kecil nggak diampuni, sama kayak syirik besar. Tetap dia akan diadab di hari kiamat. Ada yang mengatakan masih bisa diampuni. Wallahu a'lam. Kemudian beda yang ketiga, kalau syirik besar itu menjadikan pelakunya kekal di api neraka. Kekal selama-lamanya. Selama-lamanya sudah nggak bisa keluar dia. Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasara, dan juga orang-orang musyrikin, pelaku dosa besar, pelaku kesyirikan yang meninggal dunia belum taubat, maka fi nari jahannam khalidina fiha. Allah mengatakan innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin. Barang siapa yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan surga atas orang tersebut. Allah mengharamkan dia masuk surga. Surga itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemilik surga Rabbul Jannah mengharamkan hamba yang musyrik tadi masuk
surga. Maka tempatnya di mana? Wa ma'wahunna. Tempat kembalinya di neraka. Wa malid zalimina min ansar, dan bagi orang-orang yang berbuat zalim tidak ada penolong baginya. Maksudnya bagi orang-orang yang zalim yaitu bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Allah sebut, Allah namai, Allah laqabi orang yang berbuat kesyirikan sebagai orang-orang zalim. Kenapa demikian? Bukan kan zalim itu kayak mencuri, gitu kan? Kan zalim ya kan? Kemudian apa lagi? Memukul orang tanpa hak, mencaci maki orang tanpa hak, itu kan zalim. Ghibah orang zalim. Tapi kesyirikan, pelaku kesyirikan kok dikatakan zalim Allah SWT. Kenapa alasannya? Yang bisa jawab? Apa alasannya? Di dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang nasihatnya Luqman kepada putranya. Di antara nasihatnya, wejangannya, petuahnya Luqman kepada putranya, dan ini yang siyogyanya untuk diamalkan oleh orang tua. Yang paling penting, nasihat yang paling penting kata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai putraku, wahai ananda, jangan sekali-sekali engkau berbuat syirik. Kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat amat besar. Kedzaliman yang paling zalim, kedzaliman yang ranking 1 adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengertian dari zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misalnya, ini tempatnya gelas di sini seharusnya. Kalau ana meletak seharusnya misalkan ya, ana letakkan di sini misalkan, bukan pada tempatnya, maka itu perbuatan zalim. Untuk memudahkan ya pemahaman. Misalkan tempat aslinya di sini. Namun ana menempatkannya bukan di sini ana misalkan. Berarti meletakkan gelas ini bukan pada tempatnya. Maka itulah kedzaliman. Sebaliknya adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Saya pahami ya. Nah, kembali ke syirik tadi. Ibadah itu seharusnya dipersembahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menyelewengkan ibadah, berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, menyembelih hewan untuk selain Allah, misalkan di rumahnya angker, waliyadzubillah. Rumah anak angker. Biar tidak diganggu, anak harus menyembelih ayam misalnya. Untuk jin, waliyadzubillah. Berarti dia menyembelih bukan untuk Allah SWT, untuk jin. Maka inilah kesyirikan. Karena apa? Inilah kedzaliman. Karena apa? Karena dia meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian perbedaan yang selanjutnya, kalau syirik besar itu menjadikan semua amal pelakunya terhapus, gugur, batal semuanya. Sholatnya. Jadi misalkan nih, ibaratnya ya, air ini full. Misalkan ini air ini amalannya semua. Ada birrul walidain, ada haji, ada umroh, sholat, sedekah, luar biasa. Jadi pahami ya? Dan ketika air tadi ketetesan misalnya, afwan ya, air kencing kira-kira, 1 tetes saja. Atau mau minum? Nah inilah yang menunjukkan akan bahayanya dosa syirik besar. Meskipun amalannya banyak mentereng, masya Allah dia. Setiap tahun haji dia, setiap bulan umroh misalkan, sedekahnya luar biasa, puasanya yang luar biasa, wajib sunnah. Namun ketika dia misalkan pindah rumahnya tusuk sate misalkan, takut sama jin dia, akhirnya dia menyembelih ayam untuk jin, bukan untuk Allah SWT. Gara-gara 1 dosa tadi, semua amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu. Allah mengatakan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, niscaya semua amal ibadah mereka akan terhapus. Jangankan kita, para nabi, di antaranya juga nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga diancam oleh Allah SWT. Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, apabila engkau berbuat syirik, niscaya semua amal ibadahmu terhapus, gugur.
dan engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Adapun syirik kecil tidak menghapus semua amalan, tapi yang dihapus adalah amalan yang dia kotori dengan syirik kecil tadi. Ketika dia sholat misalkan ada unsur riyaknya, maka yang terhapus, yang nggak diterima oleh Allah adalah ya sholatnya tadi. Adapun yang lainnya nggak sampai terhapus. Ini perbedaan antara syirik dan syirik. Dua-duanya mengerikan. Dua-duanya dosa besar, dosa yang paling besar. Namun yang lebih besar lagi adalah dosa kesyirikan besar. Syirik akbar ranking 1, kemudian ranking 2 adalah syirik asghar. Ya, kemudian lain seterusnya. Jadi paham ya? Itu terkait syarat yang pertama, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua tadi apa? Agar ibadah kita sah dan diterima Allah Subhanahu wa taala sesuai sunnah. Sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan lafadznya milik Imam Muslim dari ibunda kita yang mulia Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, enggak ada tuntunannya dari kami, enggak ada sunnahnya, enggak ada dalilnya dari Al-Qur'an ataupun sunnah, fahuwa raddun. Maka amalannya pun tertolak. Jadi dua hal tadi, ikhlas dan juga sesuai sunnah, itu seperti sayap burung. Burung nggak mungkin bisa terbang cuma pakai satu sayap, nggak mungkin. Harus dua-duanya. Demikian pula agar amal ibadah kita itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus ada dua syarat tadi. Ikhlas karena Allah dan juga sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita nggak mungkin bisa sunnah Nabi ya kecuali dengan belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mungkin kita tahu mana sunnah Nabi, mana yang bukan sunnah Nabi. Tanpa ilmu nggak mungkin. Ini menunjukkan akan pentingnya ilmu. Ya. Karena sebuah amalan harus dibangun di bawah apa? Di bawah pondasi ilmu. Amalan kita itu sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perhatikan 6 hal. Ya. Para ulama agar 6 poin ini. Yang pertama sebab. Yang pertama apa? Sebab. Apabila sebuah amalan itu berkaitan dengan sebab. Jadi amalan ini boleh dilakukan kalau ada sebabnya. Ketika ada sebabnya, maka silahkan amalkan. Kalau nggak ada, jangan diamalkan. Jadi paham ya? Lah sebabnya ini harus sesuai dengan sunnah. Harus sesuai dengan dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ambil contoh. Kalau kita masuk masjid, kita sholat apa? Tahiyatul masjid, 2 rakaat. Ada hubungan apa? Kenapa kita yang lebih dasar lagi, yaitu karena kita masuk masjid. Apa sebabnya? Masjid karena memuliakan masjid. Kalau kita nggak masuk masjid, ya jangan tahiyatul al-masjid. Bisa dipahami ya? Jadi ada hubungan antara sholat 2 rakaat tadi dengan masuk apa? Masjid. Masuk masjid ini sebabnya. Nah sebabnya ini harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh nih lagi, misalkan orang ini malam tahun baru Hijriah. Ya, besok ini 1 Muharram misalkan. Dia kebiasaannya itu nggak pernah sholat malam. Kebiasaannya dia nggak pernah sholat tahajud. Tadi paham ya? Padahal sholat tahajud itu disunahkan. Dan disunahkan di sepanjang waktu, bukan hanya pada waktu-waktu tertentu, bukan hanya ketika tanggal ini bukan, tapi di sepanjang apa? Waktu. Kalau antum mau sholat tahajud, maka jangan dikhususkan dengan hari tertentu atau tanggal tertentu, dengan sebab tertentu, nggak boleh. Besok misalkan 1 Muharram, orang ini kebiasaannya nggak pernah sholat tahajud. Tapi dia melihat kok
banyak yang trek-trekan. Waduh, ini mungkar ini. Hanya dia ngajak teman-temannya, ayo daripada kita trek-trekan, nanti malam kita kumpul di masjid. Kita sholat tahajud, sholat malam. Padahal nggak pernah sholat malam. Jadi dia sholat malamnya kenapa? Karena besok itu Muharram. Di alasannya dia, lu kenapa antum kok sholat malam? Iya, karena besok satu Al-Muharram. Jadi sebab dia sholat malam karena itu malam tahun baru Hijriah. Nah sebab ini karena malam tahun baru Hijriah, apakah ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada. Jadi seseorang yang mengamalkan sholat tahajud pada malam tahun baru Hijriah, kalau disebabkan dengan sebab ini, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang kedua, dia sholat tahajud memang kebiasaannya. Entah malam tahun baru nggak malam tahun baru dia sholat tahajud. Maka sholatnya dia ketika malam tahun baru diterima Allah SWT. Kenapa? Karena dia tidak mengaitkannya dengan sebab tertentu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau antum mau mengaitkan sebuah amalan dengan sebab tertentu, antum harus tahu dulu dalilnya apa. Kalau nggak tahu dalilnya, maka jangan diamalkan. Karena antum amalkan pasti ditolak Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Itu yang pertama sebab. Yang kedua, tata cara. Dalam beribadah, kita harus perhatikan tata caranya seperti apa. Seperti salat misalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salat kita harus sesuai dengan tata caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tata cara kita menyelisih sunnah Nabi, dia mulainya dari sujud, bukan takbiratul ihram. Karena mau sholat tak mulai dengan sujud langsung. Karena sujud ini yang paling keadaan hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Tata caranya dia menyelisih sunnah. Maka ketika dia sholat, tata caranya nggak sesuai dengan sunnah Nabi, tertolak. Tertolak. Bisa dipahami ya? Baik. Yang ketiga, waktu. Ya, apabila sebuah ibadah berkaitan dengan waktu, maka perhatikan waktunya. Harus sesuai dengan sunnah. Kalau nggak sesuai dengan sunnah, maka tertolak. Contoh menyembelih hewan kurban. Idul Adha. Kapan waktu dimulainya penyembelihan hewan kurban? Setelah apa? Sholat Id. Setelah sholat Idul Adha baru dimulai waktu penyembelihan hewan kurban. Kalau orang, Masya Allah, malam takbiran, kambingnya ada 10. Ya anak besok tak sembelih setelah sholat Id, tak nututi waktunya misalkan. Terus tak beli malam ini aja sebelum sholat Id, atau mungkin setelah sholat subuh belum sholat Id dia sembelih hewan kurbannya, maka enggak sah. Status hewan kurbannya hanya sedekah biasa, bukan hewan kurban. Karena syarat dari hewan kurban harus disembelih setelah salat Idul Adha. Nah, ini waktunya harus diperhatikan. Bisa dipahami ya? Baik. Yang berapa sekarang? Yang keempat ya? Tempat. Apabila sebuah ibadah berkaitan dengan tempat, maka perhatikan tempatnya harus sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh tawaf, di mana tawaf? Ka'bah, Masjidil Haram. Ada orang ini, misalkan sekarang Ka'bah kredit. Terus kita orang ya ponek bangun Ka'bah sendiri di Sidoarjo sih. Bukan manasik umroh ya, manasik umroh kan sekedar latihan ya, bukan niatkan ibadah. Tapi ini orang bangun Ka'bah beneran, niatnya ibadah, tawaf. Bukan sekedar manasik, paham enggak ya? Maka tawafnya enggak sah, karena tempatnya bukan di Ka'bah gadungan istilahnya. Bisa dipahami ya? Baik. Demikian pula i'tikaf. Di mana tempat i'tikaf? Masjid. Allah mengatakan, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang iktikaf di masjid. Iktikaf itu di masjid. Ada orang misalkan di rumah ini besar.
ada musola pribadi. Anak maunya iktikaf di musola pribadi. Enggak sah, karena iktikaf harus di masjid. Bisa dipahami ya? Sekarang yang kelima. Jenis yang kelima. Apabila sebuah ibadah berkaitan dengan jenis, maka harus diperhatikan jenis. Harus sesuai dengan sunnah. Contoh hewan kurban tadi. Sudah dijelaskan, sudah diatur jenisnya, yaitu min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak, yaitu dari onta, sapi ataupun kambing. Bisa dipahami ya? Maka apabila ada orang mau kurban nih, masjid ini buka menerima dan menyalurkan hewan kurban. Masya Allah. Orang datang ke antum bawa kuda, ifadol, kurbankan sama. Gimana menurut antum? Antum terima atau antum kembalikan? Kembalikan ya. Kalau jadi antum tak terima, disembelih untuk makan-makan panitia. Ini bukan untuk hewan kurban, paham ya? Kalau untuk hewan kurban nggak sah. Tapi untuk makan-makan panitia, masya Allah, jazakallah khairan, paham ya? Kalau bantu dengan kebaikan. Nggak sah. Walaupun mungkin harganya lebih mahal. Karena tadi itu inti dari ibadah itu kualitas, bukan kuantitas. Kan lebih mahal. Bukan itu, tapi yang intinya apa? Kualitas. Bagaimana kualitasnya baik? Yaitu sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari paham ya? Jadi yang keenam sekarang. Apa yang keenam? Jumlah, al-adad. Apabila sebuah amalan itu berkaitan dengan jumlah, maka perhatikan jumlahnya. Harus sesuai dengan sunnah. Salat misalkan sehari semalam 5 waktu, sudah 5 waktu. Jangan ditambah 6 waktu, 7 waktu. Subuh 2 rakaat, 2 rakaat. Ada orang semangat-semangatnya ini. Hijrah. Dulu ahli maksiat, sekarang hijrah. Semangat ya sholat subuh di masjid. Jamaah. Masa sholat subuh 2 rakaat? Kurang ini, anak lagi semangat-semangatnya ini. Anak mau 4 rakaat misalkan. Tidak boleh. Walaupun dia niatnya baik. Namun niat yang baik itu tidak cukup. Harus dengan cara yang baik, karena niat yang baik saja apabila tidak diiringi dengan cara yang baik, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikannya. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa kam min muridin lil khair lan yusiba. Berapa banyak orang yang niatnya baik tapi dia tidak mendapatkan kebaikannya. Kenapa? Karena caranya salah. Cari paham ya? Baik, jadi jumlahnya harus sesuai. Bilangan zikir misalkan zikir-zikir yang sudah ditentukan jumlahnya setelah sholat misalkan ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali, dan itu dengan la ilaha dan seterusnya. Ya, ini harus sesuai. Jangan ditambah, jangan dikurang. Kecuali dengan apa? Dalil. Intinya sesuaikan dengan apa? Dalil. Jumlahnya sesuaikan dengan apa? Dalil. Jadi tadi 6 poin yang perlu kita perhatikan agar ibadah kita benar sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila 6 poin tadi tidak kita perhatikan, maka amalan kita meskipun ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka tertolak. Kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada sunnahnya dari kami, nggak ada ajarannya dari kami, maka tertolak. Ini para jamaah rahimakumullah, yang terakhir dari fikih beribadah, walaupun masih banyak sebenarnya. Yang terakhir perlu diketahui dalam beribadah, kita itu butuh terhadap taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ya mengandalkan diri sendiri. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatihah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Kenapa kok digabungkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa kok bukan iyyaka na'budu wa laka nusalli? Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami sholat. Kenapa kok enggak
disebutkan iyyaka na'budu wa laka nanhar. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembelih hewan kurban. Tapi kalau yang disebutkan wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada Engkau kami minta tolong, itu ada hikmahnya itu. Karena Allah alimun hakim. Apa hikmahnya? Kita nggak mungkin bisa mengamalkan iyyaka na'budu kecuali dengan wa iyyaka nasta'in. Kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu butuh taufik dari Allah Subhanahu. Makanya ketika muadzin mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat kita itu la haula wala quwwata illa billah. Kita enggak punya daya, enggak punya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sering paham ya? Oleh karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, dan disahihkan oleh Syekh Albani dari sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad radhiyallahu anhu mengatakan anna Rasulullah sallam akhadha biyadi. Atau sebutkan bahwasanya Nabi SAW memegang tangannya Mu'ad. Nabi SAW memegang tangannya siapa? Mu'ad radhiyallahu anhu. Seraya berkata, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, demi Allah, sesungguhnya aku mencintai dirimu. Sesungguhnya aku mencintai dirimu. Ya, cinta dan benci dalam Islam harus didasari karena Allah, bukan karena dunia. Karena cinta sama fulan, kenapa? Ya karena duitnya banyak. Ini nggak boleh. Haram. Kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, awthaqu ural iman, al-hubbu fillah, wal bughdu fillah, wal muwalatu fillah, wal mu'adatu fillah. Karena Nabi SAW. Sekuat-kuat tali keimanan adalah cinta, benci, berloyalitas, dan bermusuhan karena Allah, bukan karena hal-hal dunia. Kita cinta kepada seseorang karena Allah, karena dia taat. Kita benci karena dia maksiat. Karena dia misalkan pelaku maksiat dan sebagainya, orang-orang kafir, orang musyrik, kita benci. Tadi paham ya? Namun jangan dimaknai benci ini berarti kita harus mendolimi dia. Nah, contoh nih, kita sama orang kafir, kita wajib benci. Sama orang kafir, sama orang musyrikin, kita wajib membencinya karena mereka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib benci juga. Namun kebencian kita sama mereka jangan sampai kebablasan. Enggak boleh, haram. Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada sebuah kaum, kepada seseorang menjadikan kalian melampaui batas atau menjadikan kalian tidak berbuat adil. Gara-gara benci akhirnya nggak berbuat adil. Gara-gara benci akhirnya mendolimi orang tersebut. I'dilu. Namun berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Karena keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi meskipun kita benci kepada orang kafir, ya, ketika misalkan kita benci kepada orang kafir, jangan sampai ketika kita punya utang kepada orang kafir nggak dibayar. Anak nggak mau bayar. Kenapa? Anak benci sama dia. Ini ghanimah ini. Rampasan perang, nggak boleh, itu haknya dia, kembalikan, bayar. Jadi paham ya? Misalnya ada punya tetangga yang non muslim, yang kafir misalkan, kemudian punya mangga, pohon mangga. Oh, dia kafir ini, anak benci sama dia, tak colongi, nggak boleh, haram, haram. Itu berbuat zalim itu, atau melampaui batas. Paham ya? Meskipun antum benci, tetap antum akan berlaku apa? Adil. Tetap antum berlaku baik kepada dirinya. Bisa dipaham ya? Baik. Jadi Nabi mengabarkan tadi, Nabi mencintai Mu'ad radhiyallahu anhu. Ini cinta dan benci harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal-hal dunia. Nabi mengatakan, "Usika ya Mu'ad, aku wasiatkan kepada engkau ya Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli shalah." Janganlah kau meninggalkan sebuah doa di setiap akhir salat. Maksudnya di tasyahud akhir. Jangan ditinggalkan. Setelah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya, maka jangan tinggalkan doa ini. Doa apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadah. Allahumma inni, ya Allah tolonglah aku, ya Allah bantulah aku untuk memperbagus ibadahku kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk berzikir kepadamu. Karena kita nggak mungkin bisa berzikir kepada Allah, nggak mungkin kita bisa bersyukur kepada Allah, nggak mungkin kita bisa memperbagus ibadah kita kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak-banyaklah minta tolong kepada Allah, minta taufik kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk beramal saleh. Tadi paham ya? Itu mungkin yang bisa Ana sampaikan dari fikih beribadah. Ya, 3 poin tersebut yaitu pengertian ibadah, kemudian juga yang kedua tentang syarat sah dan diterimanya sebuah ibadah, dan yang ketiga ibadah itu butuh yang namanya pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong kita dan memberikan taufik kepada kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan untuk beramal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kita dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima semua amal ibadah kita. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin terkait materi, barangkali ada yang belum dipahami. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zamannya Nabi SAW, orang-orang perempuan itu kan tidak boleh jamaah sholat masjid. Ya, tapi sekarang itu kan banyak ibu-ibu yang sholat masjid. Banyak kajian katakan. Nanti yang kita tanyakan, ibu-ibu boleh nggak sholat istirahat?